Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Langkah-langkah Raka terdengar pelan di trotoar kota Jakarta pagi itu. Matahari baru saja naik. Sinarnya memantul di jendela-jendela gedung tinggi. Di tangan kanannya, ia membawa termos kopi yang sudah menjadi teman setianya setiap berangkat kerja. Rutinitasnya sederhana. Naik kereta, berjalan sebentar, lalu sampai di kantor. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal. Setiap pagi, Raka selalu teringat satu suara yang tak lagi bisa ia dengar. "Raka, jangan lupa sarapannya. Nak, jangan kebanyakan kopi, nanti sakit perut." Itu suara Ibu Ratna, sosok yang sudah berpulang 10 tahun lalu. Meski waktu terus berjalan, kenangan itu masih hidup di benak Raka, seperti kaset lama yang tak pernah rusak. Di meja kerjanya, Raka bekerja dengan serius, tapi matanya sesekali menatap kalender di sudut meja. Tanggal merah besar menandai libur panjang minggu depan. Pikiran untuk pulang kampung tiba-tiba muncul. Rumah di kampung sudah lama tidak ia kunjungi sejak ayahnya, Pak Damar, lebih sering datang ke Jakarta untuk urusan pekerjaan. Malam itu, di kosnya, Raka menelpon ayahnya. "Pak, minggu depan Raka mau pulang. Mau beres-beres rumah juga, biar nggak berdebu," katanya. Di ujung telepon, suara ayahnya terdengar senang. "Wah, itu ide bagus. Nak, rumah ini memang sudah lama nggak kita sentuh. Ibu kamu pasti senang kalau tahu." Raka terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti menekan tombol di memorinya, membawanya kembali pada hari-hari ketika ibunya masih ada. Dapur yang selalu harum masakan, tawa kecil di sore hari, dan meja makan kayu yang menjadi saksi obrolan hangat keluarga. Dalam hati, Raka merasa pulang kampung kali ini akan berbeda. Ia belum tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh, seperti akan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Seminggu kemudian, Raka sudah duduk di kursi bus malam menuju kampung. Jalanan gelap berkelok-kelok, hanya lampu jalan yang sesekali menyala. Di luar jendela, bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin. Tangannya memegang ponsel, tapi pikirannya sibuk menelusuri kenangan masa kecil. Saat bus berhenti di terminal, udara pagi kampung langsung menyambutnya. Dingin, segar, dan membawa aroma tanah basah. Raka menarik napas dalam-dalam. Sudah lama sekali ia tidak merasakan udara seperti ini. Pak Damar sudah menunggu di pinggir jalan. "Nak, akhirnya pulang juga," sambut ayahnya sambil menepuk bahunya. Tatapan mata ayahnya hangat, tapi di balik itu, Raka melihat sedikit kelelahan yang tak bisa ia jelaskan. Rumah itu masih sama seperti dulu. Catnya mulai memudar, tapi bentuknya tetap utuh. Pintu kayu tua berderit saat dibuka, mengeluarkan aroma khas yang hanya dimiliki rumah lama. Begitu melangkah masuk, Raka seperti masuk ke dalam mesin waktu. Foto keluarga masih tergantung di ruang tamu. Di sudut, meja makan kayu itu tetap berdiri, meski ada goresan yang makin jelas. "Silakan istirahat dulu, Nak," kata Pak Damar, sebelum masuk ke kamarnya. Raka duduk di kursi ruang tamu. Matanya tertuju pada sebuah lemari kayu tua di pojok ruangan. Lemari itu milik ibu. Lemari yang dulu selalu terkunci, bahkan saat ibu masih hidup. Entah kenapa, pandangan Raka terpaku di sana. Seakan lemari itu memanggilnya. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara angin yang masuk lewat celah jendela. Tirai bergerak pelan, dan sehelai kertas jatuh dari atas lemari, melayang ke lantai. Raka meraihnya. Kertas itu ternyata amplop kecil. Warnanya sudah menguning dimakan waktu, dan di bagian depannya tertulis rapi. "Untuk Raka, suatu hari nanti." Raka menatap amplop itu lama. Dadanya berdebar. Ia belum membukanya, tapi hatinya sudah tahu, ini tulisan tangan ibu. Dengan tangan bergetar, Raka duduk di kursi dekat jendela. Sinar matahari pagi menyelinap masuk, menerangi amplop yang kini terasa begitu berat di genggamannya. Ia menarik napas panjang sebelum merobek segelnya dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang sangat berharga.
Kertas di dalamnya berlipat rapi. Begitu terbuka, aroma kertas lama bercampur wangi samar bunga melati menyeruak. Wangi yang begitu khas. Wangi yang selalu ada di pakaian ibu. Tulisan tangan itu jelas milik Ibu Ratna. Raka, nak, jika kau membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak ada di sisimu. Ibu ingin kau tahu betapa setiap hari ibu selalu mendoakanmu. Ibu bangga padamu dengan semua langkah yang kau ambil dalam hidup. Tapi, ada satu hal yang ibu simpan, sesuatu yang mungkin suatu hari kau perlukan. Raka menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia membaca perlahan, tak ingin melewatkan satu kata pun. Jika kau ingin tahu, pergilah ke pohon mangga di belakang rumah. Di bawah akar yang menonjol, ibu menyimpan sesuatu untukmu. Itu saja isinya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada alasan. Hanya doa, kasih sayang, dan petunjuk singkat yang justru membuat rasa penasaran Raka membuncah. Ia menatap keluar jendela, ke arah halaman belakang. Pohon mangga itu berdiri kokoh seperti dulu. Anginnya berhembus pelan, membuat daunnya bergoyang, seakan mengisyaratkan sesuatu. Raka memegang surat itu erat-erat. Di dalam hatinya, suara ibu seperti kembali hidup, membimbingnya langkah demi langkah. Dan ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang besar. Tanpa menunggu lama, Raka melangkah ke halaman belakang. Udara pagi terasa lebih dingin, seakan menyelimuti langkahnya dengan rasa tegang. Pohon mangga itu menjulang, batangnya kokoh, daunnya lebat. Dulu, di bawah pohon inilah ia sering bermain bersama ibu saat kecil. Ia jongkok, menyibak dedaunan kering di sekitar akar yang menonjol. Jantungnya berdegup kencang. Jemarinya mulai menggali tanah dengan hati-hati, sampai ujung kukunya terasa perih. Tak lama, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Benda itu dibungkus kain putih yang sudah menguning. Raka menariknya perlahan. Debu beterbangan, membuatnya terbatuk. Saat kain itu terbuka, terlihat sebuah kotak logam kecil dengan kunci tergantung di sisinya. Raka duduk diam beberapa detik, menatap kotak itu. Ada ukiran bunga melati di tutupnya, bunga kesukaan ibu. Saat dibuka, di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dilipat, dan sebuah foto lama. Foto itu membuat napas Raka tercekat. Itu adalah foto ibunya, bersama seorang pria yang tidak ia kenal. Mereka berdiri di depan sebuah bangunan tua dengan senyum yang terlihat berbeda. Bukan sekadar senyum biasa, tapi seperti menyimpan rahasia. Di antara kertas-kertas itu, Raka menemukan satu surat lain, tertulis, "Raka, jika kau sudah menemukan ini, pergilah ke rumah Pak Surya di ujung desa. Dia tahu cerita yang sebenarnya." Raka mengerutkan kening. Pak Surya? Nama itu asing di telinganya. Siapa dia? Dan mengapa ibunya meninggalkan petunjuk seperti ini? Hatinya bergetar. Ia merasa sedang membuka pintu menuju masa lalu yang belum pernah ia bayangkan. Sore itu, Raka memutuskan untuk mencari tahu siapa Pak Surya. Ia berjalan melewati jalan setapak desa yang lengang. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah dan suara burung di kejauhan. Saat tiba di warung kecil dekat persimpangan, Raka mencoba bertanya pada seorang ibu yang sedang menata dagangannya. "Bu, maaf, di desa ini ada yang namanya Pak Surya?" tanyanya sopan. Wanita itu terhenti sejenak. Tangannya yang sedang merapikan sayur tiba-tiba kaku. Matanya menatap Raka, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Ah, sudah lama beliau nggak kelihatan. Rumahnya di ujung desa. Tapi, yah, kamu tanya saja sama orang lain," jawabnya tergesa, lalu kembali sibuk. Raka mengerutkan kening. Sikap itu terasa aneh. Ia melanjutkan perjalanan, bertanya pada beberapa orang lagi. Anehnya, setiap kali nama Pak Surya disebut, wajah mereka berubah. Ada yang tiba-tiba diam, ada yang pura-pura tidak dengar, dan ada yang hanya menunjuk arah tanpa sepatah kata pun.
Matahari mulai condong ke barat ketika Raka akhirnya sampai di sebuah jalan tanah yang jarang dilalui orang. Di ujungnya, terlihat rumah tua dengan keter kelupas dan pagar kayu yang miring. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Langkah Raka melambat. Rumah itu seakan menyimpan cerita yang menunggu untuk diungkap. Dan mungkin, cerita itu bukan sesuatu yang ingin diingat oleh orang-orang di desa. Ia berdiri di depan pagar, ragu untuk mengetuk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, jika ingin memahami pesan ibu, ia harus berani melangkah. Raka menelan ludah, lalu membuka pagar kayu yang berderit pelan. Halamannya dipenuhi rumput liar. Beberapa pot tanah liat pecah berserakan. Suasana rumah itu terasa sepi, tapi ada hawa aneh, seperti seseorang diam-diam memperhatikan. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa detik, ia mencoba lagi. Kali ini, langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu kayu terbuka perlahan, menampakkan seorang pria tua berambut putih. Wajahnya dipenuhi keriput. Matanya tajam, tapi ada sinar teduh di sana. "Siapa kamu?" tanya pria itu dengan suara berat. Raka menunduk sedikit, berusaha sopan. "Pak, saya Raka, anak dari almarhumah Ibu Ratna. Saya diminta, lewat surat, untuk menemui Bapak." Nama itu, Ratna, membuat pria tua itu terdiam. Matanya memandang Raka lama, seakan menilai kebenaran ucapannya. "Masuklah," ujarnya akhirnya. Bagian dalam rumah itu sederhana, tapi penuh dengan benda-benda tua. Rak buku berdebu, radio antik, dan foto-foto hitam putih yang terpajang di dinding. Raka duduk di kursi kayu yang sedikit goyah, sementara pria itu menuangkan teh hangat. "Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu." "Ratna," kata pria itu sambil menatap kosong. "Kau bilang, dia meninggalkan pesan untukmu agar menemuiku." Raka mengangguk, lalu mengeluarkan kotak logam dan foto yang ia temukan di bawah pohon mangga. "Saya menemukan ini di rumah. Ibu menyuruh saya datang ke sini. Bapak kenal pria di foto ini?" Mata Pak Surya, begitulah Raka menyimpulkan, membesar melihat foto itu. Tangannya sedikit gemetar saat mengambilnya. "Astaga! Aku kira foto ini sudah hilang." Ia terdiam lama, seperti berusaha menahan emosi. Raka semakin penasaran. "Siapa dia, Pak?" Pak Surya menatap Raka dalam-dalam. "Nak, ada banyak hal tentang ibumu yang mungkin kau belum tahu. Dia bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa seperti yang kau kenal. Dia pernah melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatnya harus menyimpan rahasia ini seumur hidup." Jantung Raka berdegup kencang. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu menarik napas panjang. "Pria di foto ini adalah seseorang yang pernah menyelamatkan ibumu. Tapi untuk melakukannya, ibumu harus membuat pengorbanan yang tidak kecil. Aku tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus. Tapi kalau kau ingin tahu, ada satu tempat yang harus kau datangi. Tempat itu ada di perpustakaan desa. Di sana, di rak paling bawah sebelah kiri, kau akan menemukan buku tua berwarna coklat. Itu akan memberimu jawaban pertama." Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Raka menggenggam foto itu erat. Ia merasakan perjalanannya baru saja benar-benar dimulai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang menantinya. Keesokan paginya, Raka berangkat menuju pusat desa. Matahari baru naik. Sinarnya menyinari jalan setapak yang dilewati orang-orang berangkat ke sawah. Namun langkah Raka terasa berbeda, penuh beban dan rasa penasaran. Perpustakaan desa terletak di sebuah bangunan tua bercat krem yang mulai pudar. Pintu kayunya terbuka setengah, menimbulkan bunyi berderit saat Raka mendorongnya. Aroma khas buku-buku lama langsung menyambutnya. Seorang petugas parubaya yang sedang menata rak menyapanya. "Mencari buku tertentu, Nak?" Raka mengangguk, mencoba tersenyum. "Saya mencari buku tua berwarna coklat. Letaknya di rak paling bawah, sebelah kiri." Petugas itu terdiam sesaat,
lalu mengerutkan kening. Buku itu? Sudah lama sekali tidak ada yang mencarinya. Bahkan, seingat saya, buku itu tidak pernah dipinjam siapapun. Raka mengucapkan terima kasih dan berjalan ke rak yang dimaksud. Ia berjongkok, menelusuri deretan buku berdebu. Benar saja, di sudut rak paling bawah, ada sebuah buku tebal bersampul kulit coklat. Sampingnya mulai terkelupas, dan di bagian punggungnya tidak ada judul. Begitu ia tarik, terasa berat, seolah menyimpan lebih dari sekadar lembaran kertas. Ia membukanya perlahan. Di antara halaman yang menguning, Raka menemukan amplop tipis terselip di tengah buku. Tulisan di depannya lagi-lagi adalah tulisan tangan ibu. Untuk Raka. Bacalah di tempat yang tenang. Hatinya berdegup. Ia menutup buku, membawa amplop itu ke meja sudut perpustakaan yang sepi. Saat dibuka, amplop itu berisi lembaran kecil berisi catatan singkat. Nak, jika kau membaca ini, berarti kau sudah menemukan jalan yang ibu rencanakan. Ada seorang sahabat ibu bernama Bularas yang tinggal di pinggir desa, dekat sawah luas. Dia tahu awal mula semuanya. Di bagian bawah catatan, ada coretan tambahan. Jangan percaya begitu saja pada semua orang yang kau temui. Raka menatap tulisan itu lama. Kata-kata terakhir itu membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa yang dimaksud ibu? Apakah rahasia ini begitu besar sampai ia harus berhati-hati bahkan pada orang yang tampak baik sekalipun? Ia menutup buku itu rapat dan mengembalikannya ke rak. Saat berjalan keluar, ia merasa ada tatapan yang mengikutinya dari dalam perpustakaan. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya deretan rak buku sunyi yang berdiri diam. Raka menghela napas, mencoba menepis rasa curiga yang mulai tumbuh. Namun langkahnya keluar dari perpustakaan terasa lebih cepat dari biasanya, seperti ingin segera meninggalkan ruangan itu. Udara luar yang hangat tak mampu menghapus perasaan dingin di tengkuknya. Ia menapaki jalan setapak menuju pinggir desa. Perjalanan menuju rumah Bularas harus melewati jalan yang diapit sawah luas di satu sisi, dan deretan pepohonan di sisi lain. Sesekali, ia menoleh ke belakang, dan di kejauhan, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang berjalan di arah yang sama. Bayangan itu selalu berada di jarak yang sama, tidak mendekat, tidak menjauh. Setiap kali Raka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Raka menelan ludah. Ia mengingat pesan di surat ibunya, jangan percaya begitu saja pada semua orang yang kau temui. Kata-kata itu kini terasa seperti peringatan nyata. Saat tiba di tikungan jalan yang sepi, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berguguran di depannya. Di antara suara gemerisik, terdengar langkah kaki lain, berat dan teratur. Raka memberanikan diri menoleh sekali lagi, tapi jalan di belakangnya kosong. Ia mempercepat langkah hingga akhirnya terlihat sebuah rumah kayu sederhana di tepi sawah. Rumah itu dikelilingi pagar bambu rendah, dan di depannya tumbuh pohon Kamboja yang sedang berbunga. Dari jarak ini, Raka bisa melihat seorang wanita berusia sekitar 50 tahun sedang duduk di teras, menenun tikar pandan. Ketika Raka mendekat, wanita itu menatapnya lama. Tatapannya tidak asing, seolah ia sudah tahu siapa Raka sebelum ia memperkenalkan diri. "Kamu, anaknya Ratna, kan?" Suara wanita itu lembut, tapi syarat makna. Raka mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Saya diminta Ibu, lewat surat, untuk menemui Ibu." Bularas tersenyum samar, namun senyumnya lebih mirip helaan napas yang penuh kenangan. "Kalau begitu, masuklah. Sepertinya waktunya memang sudah tiba untuk kau tahu semuanya. Setidaknya, bagian pertama dari cerita ini." Raka melangkah masuk, tak sadar bahwa di kejauhan, bayangan yang mengikutinya tadi masih berdiri di bawah rindangnya pohon, mengawasinya dalam diam. Bayangan itu berdiri begitu lama di tepi jalan, tak bergerak sedikit pun. Sementara itu, di dalam rumah kayu sederhana milik Bularas, suasana begitu hening, hanya terdengar suara anyaman pandan yang bersentuhan. Bularas mempersilakan Raka duduk di kursi kayu yang menghadap langsung ke jendela. Dari jendela itu,
Raka masih bisa melihat samar-samar jalan yang ia lalui tadi. Hatinya tetap gelisah, meski ia berusaha mengalihkannya dengan menatap wajah Bularas. Kau mungkin tak akan mengerti semua ini sekarang, Nak, ucap Bularas sambil merapikan tenunannya. Tapi ibumu, Ratna, dulu pernah berhutang pada seseorang. Bukan hutang uang, tapi hutang yang lebih berat dari itu. Raka mengerutkan kening. Hutang apa, Bu? Bularas menghela napas panjang. Nyawa. Kata itu keluar begitu pelan, namun terasa menghantam dada Raka seperti pukulan. Suara jangkrik di luar seakan mendadak berhenti, digantikan oleh desiran angin yang menggetarkan dinding bambu rumah. Dulu, sebelum kau lahir, lanjut Bularas, ibumu tinggal di sini, di desa ini. Ia pernah diselamatkan dari sebuah kecelakaan yang seharusnya merenggut nyawanya. Tapi, orang yang menolongnya bukan manusia biasa. Raka meneguk ludah. Matanya terpaku pada Bularas. Maksud ibu? Dia, penunggu lama di daerah ini. Ada perjanjian yang ibumu buat, tanpa sepenuhnya tahu akibatnya. Dan sekarang, waktunya perjanjian itu ditepati. Raka merasa kepalanya berputar. Semua kata yang keluar dari Bularas terdengar seperti potongan mimpi buruk. Tapi, apa hubungannya dengan saya? Bularas menatap Raka dalam-dalam. Matanya berkilat di bawah cahaya temaram. Karena yang mereka inginkan, bukan ibumu lagi. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Suara itu tidak seperti ketukan normal. Lebih seperti hantaman telapak tangan yang kasar dan tergesa-gesa. Raka spontan menoleh ke arah pintu, tapi Bularas justru menggenggam pergelangan tangannya erat. Jangan buka, bisik Bularas tegas. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali buka pintu. Ketukan itu semakin keras, disertai suara seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai kayu luar. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya, tapi tatapan Bularas memintanya diam. Lalu, di sela ketukan, terdengar suara yang membuat darah Raka membeku. Raka, ini ibu, bukakan pintunya. Nak. Itu adalah suara ibunya. Persis. Lembut, penuh kasih sayang, seperti suara yang selalu ia dengar sejak kecil. Tapi, bagaimana mungkin ibunya ada di sini, sementara ia baru saja menerima surat dari luar kota? Raka menoleh ke Bularas. Namun wajah wanita itu pucat pasi. Ia hanya menggeleng pelan. Itu bukan ibumu, ucapnya nyaris tanpa suara. Ketukan berubah menjadi gedoran yang mengguncang seluruh rumah. Raka menatap pintu dengan napas tersengal, sementara suara di luar terus memanggilnya, dengan nada yang semakin memaksa. Dan di luar sana, sosok bayangan yang tadi mengawasi di bawah pohon, kini sudah berdiri tepat di depan pintu. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan siluet yang tak sepenuhnya jelas. Lampu minyak di sudut rumah bergetar karena angin, membuat cahaya menari-nari di dinding, seakan ikut bersekongkol menciptakan ketakutan. Suara itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Raka, ibu kedinginan. Nak, bukakan pintunya. Nada suaranya mulai berubah. Awalnya lembut, kini terdengar serak, seperti ada sesuatu yang menggerogoti pita suaranya dari dalam. Raka menelan ludah. Tangannya mulai terangkat tanpa sadar ke arah pegangan pintu. Tapi genggaman Bularas semakin kuat, seakan ia tahu Raka akan kalah oleh rasa penasaran. Aku bilang, jangan buka, bisik Bularas, matanya tajam menusuk. Kalau kau buka, semuanya selesai. Ketukan itu berubah menjadi hentakan. Setiap pukulan membuat pintu kayu tua itu berderit dan hampir copot dari engselnya. Lantai rumah ikut bergetar, seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berat di luar sana. Tiba-tiba, suara di luar tertawa pelan. Bukan tawa manusia, lebih mirip suara logam beradu dengan batu, nyaring dan menusuk telinga. Aku tahu kau di dalam. Nak, aku bisa mencium bau darahmu. Raka membeku. Bau darah? Ia tak pernah merasa terluka.
Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang hangat menetes di telapak tangannya. Saat ia melihat, ada goresan panjang di kulitnya yang entah sejak kapan ada, dan darahnya menetes pelan ke lantai. Bularas memucat. Ya Allah, mereka sudah menandaimu. Sebelum Raka sempat bertanya, pintu rumah berguncang sangat keras. Lalu terdengar suara kayu retak. Celah kecil terbuka, dan dari situ, sesuatu seperti jari, pucat, panjang, dan bersisik, menyusup masuk, berusaha menggapai. Bularas cepat-cepat menarik Raka ke belakang, lalu mengambil segenggam garam dari wadah di dekat tungku. Dengan cepat ia menaburkannya ke celah pintu. Begitu butiran garam menyentuh jari itu, terdengar suara mendesis keras, seperti air mendidih yang disiram ke besi panas. Jari itu langsung menarik diri, dan suasana menjadi hening. Hening, tapi bukan berarti aman. Dengar, Raka. Suara Bularas terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Mereka tak akan berhenti malam ini. Kau harus pergi. Sekarang. Raka menatapnya tak percaya. Pergi? Kemana? Jalan satu-satunya hanya kembali ke kota. Dan bukan ke kota, potong Bularas. Kau harus pergi ke tempat di mana semua ini dimulai. Ke sumur tua di hutan belakang desa. Raka merasa tubuhnya kaku. Ia ingat, saat kecil, ibunya pernah melarang keras ia mendekati hutan itu. Katanya, sumur tua di sana adalah jalan bagi makhluk yang tidak seharusnya berada di dunia manusia. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih banyak, langkah berat terdengar mengitari rumah. Bayangan itu kini tak hanya berdiri di depan pintu, tapi bergerak perlahan di luar jendela. Bularas memegang bahu Raka erat-erat. Kau punya waktu sampai ayam pertama berkokok. Setelah itu, kalau kau masih di sini, semuanya akan terlambat. Dan di luar sana, suara itu kembali memanggil, kali ini lebih dekat, seakan tepat di telinganya. Raka, ayo ikut ibu. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berbisik tepat di telinga Raka, meski ia tahu betul sosok itu masih di luar rumah. Napasnya tercekat, dan jantungnya berpacu lebih cepat dari langkah kuda yang sedang berlari. Raka merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba menjauh dari jendela. Bularas bergerak cepat, mengambil sebuah kain hitam dari lemari tua. Ia menutupi kepala Raka dengan kain itu, lalu berbisik di telinganya. Jangan lihat ke mata mereka. Apapun yang terjadi, jangan. Raka mengangguk, walau pikirannya penuh tanya. Mereka? Siapa mereka? Dan kenapa suaranya sama persis seperti ibunya? Di luar, langkah berat itu terus mengitari rumah. Sesekali terdengar gesekan kuku yang panjang di dinding kayu. Raka bisa merasakan getaran di tanah setiap kali langkah itu bergema. Lalu tiba-tiba, terdengar bunyi, ketuk, ketuk, di atap rumah. Bularas memejamkan mata sejenak. Waktunya hampir habis. Ujarnya cepat. Kita harus pergi lewat pintu belakang. Jangan bicara. Jangan berhenti. Dengan hati-hati, mereka keluar melalui pintu dapur yang langsung mengarah ke kebun belakang. Angin malam menyapu wajah Raka, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang membuatnya ingin muntah. Bulan tertutup awan, membuat jalan setapak yang mereka lewati nyaris tak terlihat. Di kejauhan, suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Sunyi. Terlalu sunyi. Saat mereka melangkah menuju hutan, Raka mulai mendengar suara lain, langkah kaki tambahan yang mengikuti dari belakang. Bukan satu, tapi dua, tiga, semakin banyak. Bu, ada yang mengikuti kita, bisik Raka. Terus jalan, jawab Bularas dingin. Kalau kau menoleh, mereka akan tahu kau melihat. Raka menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa penasaran yang membuncah. Namun, di sudut matanya, ia bisa menangkap bayangan-bayangan tinggi bergerak di antara pepohonan, bergerak lincah tanpa menimbulkan suara ranting patah. Mereka akhirnya sampai di batas hutan. Pepohonan tinggi menjulang, menutup cahaya bulan. Udara di sini jauh lebih dingin,
dan kabut tipis mulai turun, menutupi kaki mereka hingga betis. Sumurnya, di tengah hutan ini, ujar Bularas, suaranya nyaris berbisik. Tapi hati-hati, di dalam kabut, kau akan mendengar suara yang mencoba memanggilmu. Jangan jawab. Baru saja ia selesai bicara, kabut di depan mereka berputar pelan. Lalu, suara itu kembali terdengar. Raka. Nak, kenapa kau pergi? Ibu kedinginan. Kali ini Raka merasa suaranya datang dari dalam kepalanya, bukan dari luar. Tubuhnya refleks berhenti. Kaki seperti membeku di tempat. Bularas menariknya dengan kasar. Jangan dengar. Namun sebelum mereka bisa melangkah lagi, dari balik kabut, muncullah sesosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya pucat, kurus, dan jari-jarinya panjang tak wajar. Raka hanya bisa melihat sekilas dari balik kain hitam yang menutup kepalanya. Tapi itu cukup membuat darahnya membeku. Sosok itu berdiri diam, lalu mengangkat kepalanya sedikit, menampakkan sebuah senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kau sudah kembali, katanya. Suaranya memecah sunyi hutan. Bularas mendorong Raka dengan panik. Lari, sekarang, ke arah suara air. Jangan menoleh. Raka pun berlari menembus kabut, sementara di belakangnya, terdengar langkah-langkah berat dan tawa yang semakin lama semakin dekat. Napasnya memburu. Dadanya terasa terbakar. Suara air yang dimaksud Bularas mulai terdengar samar di kejauhan. Biur, biur. Seperti gemericik dari sebuah aliran kecil. Ia terus memacu langkahnya, berusaha menepis rasa takut yang menjeratnya. Namun, setiap kali ia hampir sampai, suara air itu seperti menjauh. Kabut makin pekat. Dingin menusuk tulang. Ke kiri. Raka. Ke kiri, teriak Bularas dari belakang. Ia menuruti arahan itu, membelok tajam dan hampir terjatuh karena tanah yang licin. Hingga akhirnya, ia melihatnya. Sebuah sumur tua, terbuat dari batu hitam yang sudah ditumbuhi lumut. Bibir sumurnya retak, dan dari dalamnya keluar uap tipis, seolah air di dalamnya lebih panas daripada udara malam. Di sekeliling sumur, tanahnya basah. Tapi bukan oleh air, melainkan cairan merah gelap yang mengental. Bularas tiba beberapa detik kemudian. Wajahnya pucat. Tanpa membuang waktu, ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Raka, dengar ibu baik-baik. Apapun yang kau lihat di dalam sumur ini, jangan pernah menyentuhnya. Jangan tertarik pada suara yang memanggilmu, katanya cepat, sambil menuangkan cairan itu ke bibir sumur. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara, bukan gemericik air, melainkan suara napas berat. Raka mundur satu langkah. Bu, itu bukan air, kan? Bularas tidak menjawab. Matanya terpaku ke dalam sumur, seakan mengawasi sesuatu yang bergerak di bawah sana. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas. Raka, kau mau pulang? Lompatlah ke sini. Ibu menunggumu. Tubuh Raka bergetar. Suara itu identik dengan ibunya. Bahkan nadanya pun sama seperti saat memanggilnya pulang dari bermain. Kakinya perlahan bergerak maju tanpa ia sadari. Raka. Bularas menariknya dengan kasar. Itu bukan ibumu. Namun sebelum mereka bisa menjauh, permukaan sumur bergetar hebat, dan dari dalamnya muncul sesuatu. Tangan pucat dengan jari-jari panjang yang berlumuran lendir hitam. Tangan itu mencengkeram bibir sumur, diikuti kepala yang perlahan keluar. Kepala itu memiliki wajah ibu Raka, tetapi matanya sepenuhnya hitam, tanpa bola mata. Ia tersenyum lebar, menampakkan gigi yang runcing-runcing. Nak, sini, ikut ibu pulang. Bularas dengan cepat menarik sebuah kantong kain dari bajunya, mengeluarkan segenggam garam, dan menaburkannya ke arah sosok itu. Teriakan melengking memecah kabut, membuat Raka menutup telinga. Sosok itu meringkuk, lalu menyelam kembali ke dalam sumur, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Cepat, kita harus tutup sumur ini sebelum dia keluar lagi, kata Bularas, tangannya gemetar.
Tapi sebelum mereka bergerak, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini bukan dari belakang, melainkan dari arah hutan di depan. Bayangan-bayangan tinggi bermunculan dari kabut, mengelilingi mereka. "Bu, mereka sudah di sini," bisik Raka, matanya melebar. Bularas menatap sekeliling, wajahnya semakin pucat. "Kalau begitu, satu-satunya jalan, kita harus masuk ke sumur itu sebelum mereka sampai." Raka menatapnya tak percaya. "Masuk. Tapi tidak ada pilihan lain, Nak." Dan sebelum Raka sempat menolak, Bularas mendorongnya ke bibir sumur. Tepat saat suara tawa di belakang mereka semakin keras, seperti pesta yang menyambut mangsa barunya. Air dingin langsung menelan seluruh tubuhnya. Sensasinya seperti terseret ke dalam jurang gelap yang tak berujung. Di telinganya, suara riuh itu memudar, berganti dengan bunyi aneh. Duk, duk, duk. Seperti detak jantung raksasa di kejauhan. Ia berusaha berenang ke atas, tapi tubuhnya justru semakin tenggelam, seolah air itu menolak mengembalikannya. Sesuatu yang licin menyentuh kakinya, melilit pergelangan kakinya perlahan. Raka menendang panik, namun lilitan itu semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih lengannya. "Raka, pegang aku." Suara Bularas terdengar samar di bawah air. Ia heran, mengapa Bularas ada di bawah, bukan di atas? Namun, tak ada waktu untuk berpikir. Ia menggenggam tangan itu, dan dalam sekejap, keduanya seperti tersedot ke dalam pusaran yang terbuka di dasar sumur. Saat pusaran berhenti, mereka terjatuh di tanah berlumpur. Raka terbatuk hebat. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Ketika matanya menyesuaikan dengan cahaya redup di sekitar, ia tersadar, mereka tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Langit di atas mereka bukan biru, melainkan berwarna merah tua seperti darah yang mengalir. Di kejauhan, pohon-pohon menjulang tinggi, tapi batangnya berwarna hitam pekat. Daunnya seperti tangan-tangan kecil yang bergerak sendiri. Dari setiap arah, terdengar bisikan samar, menyebut-nyebut namanya. "Ini, di mana kita, Bu?" Suara Raka bergetar. "Tempat ini adalah dunia mereka," jawab Bularas, menatap ke sekeliling dengan waspada. "Tempat semua orang yang tersesat di kabut akan dibawa, jika mereka tidak menemukan jalan pulang tepat waktu." Di tanah berlumpur itu, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah perahu kayu tua, separuh tenggelam. Di atasnya ada tumpukan tulang belulang manusia. Tengkorak-tengkorak itu menghadap ke arah mereka, seperti sedang menunggu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, lalu makin kuat. Dari dalam lumpur, muncul sosok tinggi berkulit pucat kehijauan, matanya kosong, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Tubuhnya mengenakan pakaian basah yang meneteskan air hitam pekat. Bularas menarik Raka, berbisik cepat. "Jangan menatap matanya. Dia penjaga jalan keluar." Sosok itu membuka mulut, mengeluarkan suara yang terdengar seperti gabungan geraman dan tangisan bayi. Tangannya yang panjang terulur ke arah Raka. Jari-jarinya dingin menusuk udara. "Ayo." Bularas menariknya lari, menembus lumpur yang lengket seperti ingin menahan langkah mereka. Namun, semakin mereka berlari, semakin banyak sosok seperti itu bermunculan dari tanah, dari balik pohon, bahkan dari air yang menggenang di sisi kiri dan kanan. Setiap langkah terasa seperti dikejar oleh puluhan bayangan yang lapar. "Bu, jalan keluarnya di mana?" teriak Raka panik. Bularas menoleh singkat, wajahnya tegang. "Hanya ada satu. Dan untuk mencapainya, kita harus melewati gerbang tulang." Raka menelan ludah, tapi sebelum ia sempat bertanya, di depan mereka mulai terlihat sesuatu. Sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari tulang belulang manusia, berdiri kokoh di tengah kabut merah. Di baliknya, terdengar suara air mengalir deras. Mungkin itulah jalan kembali ke dunia nyata. Namun, di depan gerbang itu berdiri sosok lain, lebih besar dari semua yang mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia, kulitnya dipenuhi simbol-simbol kuno, dan di dadanya tergantung kalung dari tengkorak-tengkorak kecil.
Matanya menyala merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Bularas berhenti mendadak. Itu bukan penjaga biasa. Itu Raja Sumur. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena dari mulut Raja Sumur itu keluar suara yang sama persis seperti ibunya. Memanggil namanya, pelan tapi mematikan. Namun, justru di momen itulah, Andini merasakan dunia seakan berhenti berputar. Telepon yang baru saja ia tutup meninggalkan gema suara Raka yang terdengar dingin, penuh jarak, dan berbeda dari biasanya. Hari itu, Andini duduk termenung di kursi ruang tamunya. Matanya memandang kosong keluar jendela, sementara di luar hujan turun rintik-rintik, menambah berat suasana hatinya. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semua rencana, semua usahanya selama ini, seperti runtuh begitu saja. Kalau aku menyerah sekarang, semua yang sudah kulakukan akan sia-sia. Tapi kalau aku lanjut, aku harus siap kehilangan sesuatu yang mungkin tak akan kembali. Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui Raka di kantor. Ia tahu risikonya besar. Hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk. Namun, yang ia temui bukanlah sosok Raka yang dulu hangat dan penuh perhatian. Raka kini sibuk. Matanya tak lagi memandang Andini dengan cara yang sama. Andini, mungkin kita harus memberi jarak. Aku tidak yakin ini jalan yang tepat, ucap Raka. Nadanya berat. Kata-kata itu menusuk hati Andini. Tapi ia menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat rapuh di hadapan Raka. Kalau itu yang kamu mau, tapi aku harap kamu ingat, aku selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, jawabnya dengan suara bergetar. Setelah pertemuan itu, Andini berjalan sendirian di trotoar kota. Angin sore meniup rambutnya. Ia merasa dunia terasa asing, seperti semua warna memudar. Pilihan yang ada di depannya kini hanya dua, melepaskan Raka demi membiarkannya bahagia, atau tetap bertahan walau dirinya mungkin hancur perlahan. Di malam yang sunyi, ia duduk di kamarnya, menatap sebuah kotak kecil di meja. Kotak itu berisi benda yang selama ini ia simpan, kenangan masa-masa indah mereka. Tangannya gemetar saat membuka, lalu memandangi satu persatu isinya. Dalam hatinya, Andini tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan lagi sama. Hidupnya tak akan lagi sama. Kalimat itu terus bergaung di kepala Andini, bahkan hingga fajar menyingsing. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamarnya, memandangi kotak kenangan yang masih terbuka di pangkuannya. Foto-foto mereka, tiket bioskop pertama yang mereka simpan, secari kertas berisi catatan kecil Raka yang dulu membuatnya tersenyum. Semua kini terasa seperti duri yang menusuk hati. Udara dini hari terasa dingin, menusuk tulang. Namun bukan itu yang membuat Andini menggigil. Yang membuat tubuhnya bergetar adalah perasaan kehilangan yang semakin nyata. Ia tahu, Raka bukan lagi orang yang sama. Dan mungkin, yang ia perjuangkan selama ini hanyalah bayangan dari masa lalu. Pagi harinya, Andini memutuskan berjalan keluar rumah. Ia ingin menghirup udara segar, mencari sedikit ketenangan. Tapi setiap langkah membawanya ke tempat-tempat yang menyimpan kenangan bersama Raka. Kedai kopi di ujung jalan, taman kecil di dekat halte, bahkan bangku tua di tepi sungai. Semuanya membuat dadanya sesak. Siang itu, Andini mendapat pesan singkat dari sahabatnya. Maya. Din, aku nggak tahu kamu mau dengar ini atau nggak. Tapi aku lihat Raka kemarin. Dia nggak sendirian. Kalimat itu membuat napas Andini tercekat. Ia tidak langsung membalas. Jantungnya berdegup kencang, dan dunia di sekelilingnya mendadak terasa hening. Beribu pertanyaan menyerbu pikirannya. Siapa perempuan itu? Apakah ini alasan Raka mulai menjauh? Apakah semua janji yang dulu diucapkan hanyalah kebohongan manis? Namun anehnya, Andini tidak marah. Yang ia rasakan justru kelelahan yang luar biasa. Seolah seluruh tenaganya terkuras habis selama ini. Ia duduk di bangku taman, memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Malamnya,
Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Di balik pantulan itu, ia melihat sosok yang ia hampir tidak kenali. Seorang wanita yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Andini sadar. Ia harus segera memutuskan. Mempertahankan Raka berarti siap menelan pahit dan luka berkali-kali. Melepaskan Raka berarti memutuskan tali yang mengikat hatinya selama ini. Ia menatap kotak kenangan di meja. Tangannya terulur, menyentuhnya perlahan. Malam itu, ia tahu, besok pagi, ia akan memilih. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai, membelai wajah Andini yang sejak subuh sudah terjaga. Matanya menatap lurus ke kotak kenangan yang semalam ia janji akan putuskan nasibnya. Tangannya sempat ragu, tapi ia menghela napas panjang, lalu mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Foto-foto yang dulu terasa hangat kini hanya menorehkan luka. Andini memegang selembar foto mereka berdua, senyum lebar Raka terpampang jelas di sana, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi kini, yang ia lihat hanya kebohongan yang tersembunyi di baliknya. Tangannya bergetar saat memasukkan foto itu kembali ke dalam kotak, lalu menutupnya rapat. Tidak dibuang, tidak dibakar, tapi disimpan di tempat yang sulit ia jangkau. Ia tahu, melepaskan tidak selalu berarti menghapus, tapi berhenti menggenggam erat sesuatu yang hanya melukai. Hari itu, Andini memutuskan bertemu Maya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Maya menatapnya penuh ragu, takut kalau ucapannya kemarin telah menyakiti. Aku nggak mau kamu benci aku, Din, kata Maya lirih. Andini tersenyum tipis. Kamu sahabatku. Kalau kamu nggak bilang, mungkin aku akan terus menutup mata. Maya mengangguk, lalu menarik napas dalam. Perempuan itu, bukan cuma sekali ketemu Raka. Aku udah lihat beberapa kali. Dan kemarin, mereka pegangan tangan. Kata-kata itu menusuk. Tapi Andini tidak lagi menangis. Luka itu memang masih menganga. Tapi ia sudah menyiapkan hatinya. Aku mau ketemu Raka, ujarnya pelan namun tegas. Bukan untuk marah, tapi untuk mengakhiri. Sore menjelang, Andini berdiri di depan pintu rumah Raka. Detak jantungnya kencang, tapi langkahnya mantap. Saat pintu terbuka, Raka terkejut melihatnya. Din, kenapa nggak bilang mau datang? Suaranya terdengar gugup. Andini menatapnya lurus, tanpa senyum. Karena kalau aku bilang, mungkin kamu akan cari alasan untuk nggak ketemu. Mereka duduk di ruang tamu. Sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Andini membuka percakapan tanpa basa-basi. Aku tahu tentang dia. Wajah Raka memucat. Tangannya mengepal, mencoba mencari kata. Din, aku bisa jelasin. Jangan, potong Andini tegas. Kamu nggak perlu jelasin. Aku cuma mau bilang, aku berhenti. Raka terdiam. Sorot matanya berubah, seperti seseorang yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi bagi Andini, semua itu sudah terlambat. Aku pernah percaya sama kamu lebih dari siapapun. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Tapi sekarang, aku harus percaya sama diriku sendiri. Andini berdiri, menatap Raka terakhir kali. Tidak ada amarah, hanya luka yang sudah ia relakan. Langkahnya meninggalkan rumah itu terasa berat, tapi juga membebaskan. Malam itu, di kamarnya, Andini duduk di tepi ranjang. Udara terasa berbeda. Sunyi yang dulu menakutkan kini menjadi sahabat. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia telah membakar jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu. Dan kini, ia siap berjalan, meski sendirian. Pagi itu, ia memandang keluar jendela, melihat jalanan yang ramai oleh orang-orang yang sibuk dengan hidupnya. Dulu, ia selalu merasa hidupnya hanya berputar di sekitar Raka. Kini, ia menyadari betapa dunia jauh lebih luas dari sekadar kisah cintanya yang retak.
Andini memutuskan untuk kembali bekerja penuh waktu di butik milik Bu Ratna, seorang pengusaha yang dulu sempat memintanya bergabung. Saat ia melangkah masuk ke butik itu, aroma kain baru dan suara mesin jahit menyambutnya. Bu Ratna tersenyum lebar melihatnya. "Wah, Andini, aku pikir kamu udah lupa sama tempat ini." Andini membalas senyum, meski matanya masih menyimpan sisa luka. "Saya nggak lupa, Bu. Mungkin dulu saya cuma belum siap." Hari-harinya kembali dipenuhi aktivitas. Ia merancang gaun, melayani pelanggan, bahkan belajar mengelola keuangan butik. Setiap kali tangannya sibuk bekerja, pikirannya terasa lebih tenang. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini tak pernah ia punya. Suatu sore, saat butik hampir tutup, seorang pria paruh baya masuk. Pakaiannya sederhana, tapi cara bicaranya sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, pemilik sebuah galeri seni di kota. "Saya dengar dari Bu Ratna, Anda punya bakat desain yang unik. Galeri kami akan mengadakan pameran mode lokal, dan saya ingin Anda ikut." Andini sempat tertegun. Tawaran itu besar, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada banyak orang. Namun, di balik rasa antusias, ada rasa takut gagal, takut dihakimi. "Tapi saya belum pernah tampil di acara besar, Pak," ucapnya pelan. Pak Surya tersenyum hangat. "Justru itu, Nona Andini. Kadang kita harus melompat dulu, baru tahu kita bisa terbang." Malamnya, Andini duduk sendirian di meja makan. Ia menatap undangan pameran itu cukup lama. Ingatannya kembali pada kata-kata Raka yang dulu pernah meremehkannya. "Kamu nggak cocok kerja di acara besar, Din. Terlalu berat buat kamu." Kata-kata itu dulu membuatnya mundur. Tapi sekarang, ia justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa ia bisa. Akhirnya, Andini mengangkat ponselnya, mengetik pesan singkat untuk Pak Surya. "Saya terima tawarannya." Hari-hari berikutnya menjadi maraton penuh kerja keras. Ia memilih kain, menggambar desain, dan menjahit hingga larut malam. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Setiap jahitan terasa seperti bagian dari dirinya yang disusun kembali. Sampai suatu malam, saat ia sedang merapikan gaun yang hampir selesai, teleponnya berdering. Nama di layar membuat dadanya berdebar. "Raka." Tangannya sempat ragu untuk mengangkat. Akhirnya, ia tekan tombol hijau. "Andini." Suara Raka terdengar lirih. "Kita bisa ketemu? Aku perlu ngomong sama kamu." Hening sejenak. Andini menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu, ini bisa menjadi ujian terbesar. Apakah ia benar-benar sudah siap meninggalkan masa lalu, atau akan goyah kembali? Dan di detik itu, ia harus memutuskan. Andini menggenggam ponselnya erat. Jemarinya sedikit gemetar. "Besok siang. Di kafe dekat taman kota," ucapnya singkat, lalu memutuskan panggilan sebelum Raka sempat menambahkan kata-kata lain. Malam itu, tidur Andini tidak nyenyak. Kenangan masa lalu terus menyusup ke mimpinya. Senyum Raka yang dulu menenangkan, lalu berubah menjadi tatapan dingin penuh pengkhianatan. Ia bangun berkali-kali, menatap jam, menunggu waktu berlalu. Keesokan siang, ia datang lebih awal ke kafe itu. Duduk di sudut dekat jendela, ia memesan teh hangat. Jantungnya berdegup tak karuan setiap kali pintu kafe terbuka. Hingga akhirnya, sosok itu muncul. Raka, dengan langkah pelan, mengenakan kemeja biru muda yang pernah jadi favorit Andini. Raka duduk di depannya. Ada jeda canggung sebelum ia mulai bicara. "Andini, aku minta maaf. Aku nggak mau kita berpisah kayak gini. Aku salah." Andini menatapnya dalam-dalam. "Salah? Raka, kamu nggak cuma salah. Kamu menghancurkan aku. Dan sekarang, setelah semua ini, kamu datang lagi." Raka menunduk. "Aku sadar. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku udah coba. Tapi semua terasa hampa."
Kata-kata itu menusuk, tapi bukan dengan rasa rindu, lebih seperti mengaduk kembali luka lama. Andini menegakkan tubuhnya. Aku bukan tempat kamu pulang kalau dunia nggak seindah yang kamu kira. Raka, aku bukan cadangan. Raka mencoba meraih tangannya, tapi Andini menariknya cepat. Kamu datang di saat aku sudah mulai membangun hidupku lagi. Dan aku nggak akan biarkan kamu meruntuhkannya. Air mata tampak di mata Raka. Aku berubah. Din, demi kamu. Andini menggeleng. Tersenyum getir. Kalau kamu benar berubah, itu bukan lagi untuk aku. Perubahan itu, untuk hidupmu sendiri. Pertemuan itu berakhir singkat. Andini keluar dari kafe. Udara siang menyambutnya. Ada rasa lega, tapi juga berat. Seperti melepas sesuatu yang dulu pernah begitu berharga. Malamnya, ia kembali fokus pada gaun untuk pameran. Setiap tusukan jarum terasa seperti penegasan bahwa masa lalunya benar-benar tertinggal. Namun, di tengah kesibukannya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa berdiri sendiri? Lihat saja nanti. Andini tertegun. Bulu kuduknya meremang. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat pikirannya berkecamuk. Siapa pengirimnya? Apakah ini ulah Raka? Atau seseorang yang bahkan belum ia kenal? Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahaya mulai mengintai lagi. Bahaya mulai mengintai lagi. Dan kali ini, Andini tidak tahu dari arah mana ia akan datang. Ia memandangi layar ponsel cukup lama, mencoba mengatur napas. Pesan itu singkat, tapi setiap katanya seperti menembus masuk ke dadanya. Andini menghapusnya, tapi rasa was-was itu tidak ikut hilang. Bahkan setelah ia meletakkan ponsel, telinganya seolah menangkap suara-suara aneh dari luar jendela apartemen. Malam itu, Andini memutuskan menutup semua gorden. Ia duduk di meja kerjanya, melanjutkan jahitan gaun, berusaha menenangkan pikiran. Tapi jarum yang biasanya ia pegang dengan mantap kini terasa licin di jemarinya. Pikiran tentang siapa pengirim pesan itu terus berputar di kepalanya. Pukul 11 malam, ia mendengar suara klik kecil dari arah pintu. Ia menahan napas, lalu berdiri perlahan. Mungkin itu hanya suara tetangga, pikirnya. Tapi suara itu terdengar seperti gagang pintu apartemennya yang digoyang pelan. Jantung Andini berdegup kencang. Ia meraih gunting kain besar di meja, mendekati pintu dengan langkah ringan. Namun, saat ia mengintip dari lubang pintu, lorong apartemen kosong. Tidak ada siapa-siapa. Andini mundur, menutup rapat pintu, dan memasang kunci ganda. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bercerita kepada Vira. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil sebelum toko kain buka. Aku dapat pesan aneh, kata Andini sambil menunjukkan screenshotnya. Vira menatap layar ponsel itu dengan alis berkerut. Din, ini nggak main-main. Nomornya nggak dikenal, dan isinya jelas-jelas ancaman. Kamu yakin ini bukan dari Raka? Aku nggak tahu, tapi rasanya ini bukan gaya dia. Ini lebih mengintimidasi, jawab Andini pelan. Vira menghela napas panjang. Kalau gitu, hati-hati. Jangan pulang sendirian malam-malam. Kalau bisa, minta seseorang nemenin. Andini mengangguk. Meski di dalam hati ia tahu, ia tidak punya banyak orang yang bisa ia minta menemani. Siang itu, ia kembali ke butik tempat ia magang untuk finalisasi gaun pameran. Semua berjalan lancar sampai ia kembali ke apartemen sore hari. Di depan pintu, ia menemukan sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya hanya ada sehelai kain sobek, persis kain yang ia pakai untuk gaun pameran, dan secari kertas bertuliskan, "Aku tahu apa yang paling penting buat kamu." Darah Andini seakan berhenti mengalir. Kain itu jelas berasal dari dalam butik. Artinya, seseorang mengikuti atau mengawasinya. Malam itu, ia menatap gaun yang hampir selesai di sudut ruangan. Rasa takut bercampur dengan amarah mulai tumbuh. Ia tahu, siapapun yang mengirim pesan dan amplop itu,
sedang mencoba mengguncang mentalnya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Namun, sebelum ia sempat memikirkan langkah berikutnya, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk. Waktumu tinggal sedikit. Andini. Dan kali ini, ia tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Waktumu tinggal sedikit, Andini. Seakan menjadi hitungan mundur yang mengiringi setiap detak jantungnya. Andini mematung di kursi. Ponsel masih dalam genggaman. Jari-jarinya dingin. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia mencoba berpikir logis. Siapa yang akan mengancamnya seperti ini? Apa tujuan sebenarnya? Tiba-tiba, pikiran itu terhenti ketika ia menyadari satu hal. Gaun pameran yang menjadi karyanya, yang sudah ia jahit berbulan-bulan, kini terancam. Kain sobek yang ia temukan di amplop jelas menjadi pesan bahwa orang itu mampu menyusup ke tempat kerja atau mengakses ruang penyimpanan gaun tersebut. Malam itu, ia tak bisa tidur. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala. Gorden tetap tertutup rapat, dan gunting kain besar ada di atas meja makan. Matanya terus melirik ponsel, takut jika ada pesan baru masuk. Keesokan harinya, Andini memutuskan berangkat lebih pagi ke butik. Ia ingin memastikan gaunnya aman. Tapi ketika ia tiba, pintu butik sudah terbuka. Padahal biasanya pemilik butik baru datang setengah jam kemudian. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, ia menemukan gaunnya masih tergantung di manekin. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jahitan di bagian bawah gaun tampak sudah digunting. Lalu dijahit kembali secara asal-asalan. Seperti seseorang sengaja merusaknya tapi mencoba menutupinya. Andini langsung memanggil pemilik butik. Ibu Ratna. Bu, siapa yang masuk lebih awal tadi pagi? Tanyanya cepat. Ibu Ratna menggeleng. Setahu saya, kuncinya hanya ada di saya, kamu, dan Vira. Kenapa memangnya? Andini terdiam, pikirannya langsung mengarah ke Vira. Tapi ia menolak mempercayai dugaan itu begitu saja. Siang harinya, Vira memang datang. Tapi ekspresinya tampak canggung ketika melihat Andini. Kamu tadi ke butik sebelum aku datang? Tanya Andini hati-hati. Vira menggeleng cepat. Enggak, aku baru dari rumah. Kenapa? Andini ingin bercerita tentang kerusakan gaun itu, tapi entah kenapa ia menahan diri. Ada sesuatu pada tatapan Vira yang membuatnya ragu. Malamnya, ketika Andini kembali ke apartemen, suasana terasa berbeda. Bau parfum yang tidak pernah ia pakai memenuhi ruang tamu. Ia memeriksa pintu, tidak ada tanda-tanda dibobol. Semua jendela terkunci. Tapi ketika ia masuk ke kamar, di atas tempat tidurnya ada sebuah kotak kecil berbalut kertas hitam. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada foto dirinya sedang berjalan pulang beberapa malam lalu, diambil dari jarak dekat, dan sebuah catatan kecil. Aku selalu ada di dekatmu. Andini menjatuhkan kotak itu ke lantai. Nafasnya memburu, kepalanya berputar. Kini ia tahu, ancaman ini bukan hanya tentang gaun pameran. Seseorang benar-benar membuntutinya, mengamati setiap geraknya. Dan saat itu juga, ia sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu, waktu yang dimaksud di pesan itu, mungkin benar-benar akan habis. Andini berdiri terpaku di tepi ranjang, menatap foto dirinya yang tergeletak di lantai. Rasanya seluruh darah di tubuhnya mengalir deras ke ujung kaki. Siapapun yang mengirimkan ini, tahu di mana ia tinggal, tahu kapan ia pulang, bahkan cukup dekat untuk memotretnya tanpa ia sadari. Ia buru-buru mengunci semua pintu dan jendela sekali lagi, lalu mematikan lampu kamar. Namun gelap justru membuatnya semakin waspada. Ia mencoba mengintip dari celah gorden, mencari tanda-tanda keberadaan seseorang di luar. Jalanan sepi. Tidak ada suara, hanya desiran angin malam yang terdengar. Pikirannya berputar. Haruskah ia melapor ke polisi? Tapi apa yang ia miliki? Foto dan catatan tanpa sidik jari, tanpa bukti pelaku. Ia takut pihak berwenang menganggap ini hanya lelucon. Tengah malam, ponselnya bergetar.
Pesan singkat masuk. Jangan coba-coba melibatkan orang lain. Atau aku akan datang malam ini. Andini terlonjak. Jantungnya seperti dihantam palu. Ia menatap layar ponsel lama sekali, berharap kata-kata itu menghilang. Tapi tidak. Tangannya gemetar ketika ia mengetik balasan. Siapa kamu? Apa mau kamu dariku? Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu apartemen. Tok, tok, tok. Irama ketukan itu teratur. Seakan orang di luar tahu ia sedang mendengarkan. Andini menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Ketukan berhenti. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar menjauh di lorong. Pagi harinya, saat ia hendak keluar, ia menemukan sesuatu tergeletak tepat di depan pintu, sehelai kain yang ia kenali. Kain itu identik dengan bahan yang digunakan untuk gaun pameran. Tapi kali ini, di atas kain itu ada bercak merah kering, seperti darah. Sepanjang perjalanan ke butik, Andini merasa ada motor yang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali, tapi pengendara itu selalu menjaga jarak, helmnya menutupi wajah. Begitu ia mempercepat langkah masuk ke butik, motor itu berbalik arah dan menghilang di tikungan. Di butik, Andini mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang. Vira beberapa kali memandangnya dengan tatapan seperti ingin bertanya, namun tak jadi. Sampai akhirnya, saat sore menjelang, Vira berbisik lirih. Endin, kamu hati-hati, ya. Ada gosip. Ada orang yang gak mau kamu ikut pameran ini. Andini menatapnya tajam. Kamu tahu siapa? Vira menggeleng cepat. Matanya penuh kegelisahan. Aku gak berani bilang. Kalimat itu membuat Andini semakin yakin. Ancaman ini bukan main-main. Seseorang sedang mencoba menghancurkannya. Dan orang itu ada di sekitarnya, memperhatikan setiap geraknya, menunggu waktu yang tepat untuk langkah terakhir. Dan malam itu, langkah itu datang. Andini baru saja mematikan lampu butik dan mengunci pintu ketika ponselnya bergetar. Satu pesan singkat masuk, tanpa nama pengirim. Waktumu habis. Datang ke gedung pameran sekarang, atau rahasiamu akan terbongkar di hadapan semua orang. Rahasia? Kata itu membuat kakinya seketika lemas. Ia bahkan tak mengerti rahasia apa yang dimaksud, tapi naluri berkata, ia tak punya pilihan selain pergi. Jalanan menuju gedung pameran sepi. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya pucat di aspal basah. Di depan gedung, hanya ada satu pintu samping yang terbuka sedikit, seperti sengaja menunggu kedatangannya. Dengan napas tertahan, Andini melangkah masuk. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari panggung utama. Dan di sanalah, ia melihatnya. Seseorang berdiri di tengah ruangan, mengenakan mantel hitam panjang. Wajahnya tertutup topeng setengah. Suaranya berat saat berbicara, tapi jelas penuh dendam. Kamu kira bisa menginjakku begitu saja? Andini? Semua ini, balas dendamku. Andini mundur setapak. Tapi suara langkah pelaku memburu maju. Dari balik mantel, ia mengeluarkan sesuatu. Bukan senjata, melainkan gaun pameran Andini, yang kini robek di beberapa bagian. Kamu menghancurkan hidupku di masa lalu. Sekarang aku hancurkan mimpimu di depan semua orang. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang. Di belakang pelaku, polisi dan beberapa kru pameran muncul, menodongkan senjata. Vira masuk bersama mereka. Wajahnya tegas. Maaf, Endin. Aku sengaja pura-pura diam selama ini. Aku bekerja sama dengan polisi untuk menjebaknya. Pelaku terdiam. Matanya terbelalak. Andini menatap Vira. Campuran lega dan syok menyapu dadanya. Polisi segera memborgol pelaku, sementara ia masih gemetar di tempat. Keesokan harinya, pameran tetap berlangsung. Gaun yang sempat rusak berhasil diperbaiki dalam semalam, dan sorakan penonton mengiringi langkah Andini di atas panggung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, rasa takut itu takkan pernah benar-benar hilang.
karena ia bisa merasakan, dari kejauhan, sepasang mata masih mengawasinya.